Bagaimana nasib Roy Suryo CS setelah gelar perkara khusus yang menyatakan ijazah Jokowi tidak palsu? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan narasumber pakar pidana dari Universitas Tarumanegara, Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Heri. Ketika Polda Metro Jaya tadi sudah mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus, lantas Roy Suryo CS ini juga tetap berstatus sebagai tersangka. Bagaimana kemudian nasib dari Roy Suryo CS sendiri? Apakah ini langsung ditahan atau bagaimana? Ya, penyidikan yang pastinya sudah game over ya, karena 2 kali di challenge di gelar perkara, termasuk gelar perkara khusus atas permintaan dari Bang Roy Suryo CS, itu tidak mengubah penetapan tersangka. Maka tentunya tidak ada kata lain selain perkara ini terus dia. Karena kalau dihentikan harusnya sudah setelah selesai gelar perkara khusus itu disebutkan bahwa hasilnya misalnya ternyata memang tidak memenuhi 2 alat bukti, kecukupan tadi, atau perkaranya bukan perkara pidana. Nah, maka ini yang seharusnya dilakukan sesegera mungkin dalam konteks kita melihat kasus ini yang sudah terlalu lama ya. Kita ikuti dari mungkin hampir 1 tahun belakangan ini. Jadi kepastian hukumnya perlu untuk kemudian mengunci status seseorang tadi. Karena bicara dalam penetapan tersangka, itu juga perlu dilihat adalah bagaimana kemudian penetapan tersangka itu masalah waktunya harus segera diumumkan atau tidak. Karena tentu ini juga penting bagi orang tersebut untuk mempersiapkan sekali lagi pembelaan ya. Kalau nanti ini terus berlanjut maka pembelaan di muka pengadilan. Tapi isu besar dalam perkara ijazah ini dan dalam banyak perkara terkait dengan pembelaan diri ya di muka hukum adalah aksesibilitas terhadap bukti. Jadi ketika kita bicara tentang bukti itu seakan-akan domain absolut yang dimiliki oleh penyidik ya. Banyak dalam perkara yang kita temukan itu ya misalnya untuk hanya sekedar tahu berdasarkan apa bahwa orang ini kemudian dijadikan tersangka, itu susah sekali untuk mendapatkan akses tadi. Nah, maka ini tentu dalam kasus ini kan sudah jelas objeknya hanya bicara tentang lingkup palsu atau tidak, bicara tentang ijazah. Nah, kalau ini kemudian nanti di-challenge di pra-peradilan misalnya terkait dengan penetapan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan, kemudian mungkinkah diberikan kesempatan ruang ya oleh hakim misalnya untuk dilakukan pembanding tadi, ujinya. Nah, pembanding dalam hal uji lab 4-nya misalnya yang dilakukan. Karena selama ini kan itu berarti kan dari proses penyidikan yang sudah mengatakan bahwa ini jelas bukan mengatakan asli ya, tapi identik. Nah, penggunaan pemilahan kata identik dan asli ini kan juga jadi persoalan di ruang publik kan. Mengapa nggak menggunakan kata asli saja? Yang tentu secara makna kata, sintaksis katanya lebih memiliki kekuatan pembuktian secara sempurna begitu ya. Kalau identik berarti apakah identiknya 90%, 99% atau seperti apa gitu. Nah, ini yang menurut saya juga perlu untuk kita sampaikan gitu ya. Jangan sampai nanti ketika diajukan pra-peradilan ya sami mawon gitu, sama-sama saja. Ternyata ya nggak bisa sampai men-challenge sejauh itu bahwa bisa digunakan pembanding tadi terkait dengan uji forensiknya, khususnya terkait dengan isu ijazah tadi gitu. Oke, jadi sebenarnya opsi pra-peradilan ini kalau dari kacamata Roy Suryo ya, apakah ini harus dibuka atau bagaimana? Ya, semua langkah hukum itu kan pasti ada plus minusnya kan, bahwa sekarang ya menurut saya tren pra-peradilan itu bukan bicara tentang pasti menang atau kalah di pra-peradilannya, tapi dia lebih pengen tahu lebih dalam terkait dengan buktinya saja. Nah, itu yang saya katakan tadi, toh kalau itu dia kalah di pra-peradilan bisa dipakai untuk pembelaan di persidangan. Minimal dia tahu, oh ternyata dasar dia dijadikan sebagai tersangka itu alat buktinya apa saja. Nah, bahkan bisa di-challenge lagi, karena ini bicara tentang pra-peradilan itu bicara formalitas. Perma nomor 4 tahun 2016 kalau saya nggak salah itu kan tidak mengatakan bahwa itu sifatnya material. Berarti pengujiannya hanya sifat formalitas. Nah, hal-hal yang formal itu misalnya keluarnya sprindik begitu ya, karena ada juga SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kalau kita lihat di putusan Mahkamah Konstitusi kan harus dalam 7 hari sudah diberikan kepada pihak-pihak tadi. Nah, itu sudah dilakukan atau tidak? Nah, minimal kalaupun menang di penetapan tersangka tadi itu tidak sah, ya masih bisa bernafas nih Bang Roy Suryo dan kawan-kawan untuk mempersiapkan amunisi di persidangan berikutnya. Karena dalam banyak kasus, misalnya di luar dari konteks ini ada kasusnya Pak Setia Novanto ketika lawan KPK dulu,
ketika menang di pra peradilan kan juga akhirnya sprindik dikeluarkan lagi oleh KPK dan akhirnya tetap jadi tersangka bahkan jadi terpidana. Nah ini juga dalam penegakan hukum kita masih banyak celah-celah yang membuat kita bingung ya, karena kadang aturan hukum yang tertulis itu sifatnya tidak sama persis dengan praktiknya. Nah, ranah praktik itu membuka ruang tadi, ketika misalnya itu dia menang di pra peradilan, belum tentu kemudian status tersangkanya berhenti. Di kasus yang lain mungkin ada yang berhenti status tersangkanya, tapi di kasus yang lain juga bisa kita lihat tetap bisa lanjut lagi ketika sprindiknya dibuka kembali begitu. Dalam hasil gelar perkara khusus yang diungkapkan juga oleh Polda Metro Jaya, kan kita mengetahui juga dari pihak Roy Suryo CS tetap bersikeras mengatakan bahwa ijazah ini terdapat kejanggalan, bahkan dinyatakan palsu. Jadi dalam peradilan nanti apakah memang seharusnya diberikan akses terhadap Roy Suryo CS yang berstatus sebagai tersangka ini juga untuk melakukan pengujian terhadap ijazah ini? Mungkinkah itu terjadi? Ya, kalau harapan kita untuk kemudian ini sudah jadi atensi publik dan selesai perdebatan itu harusnya diberikan ya. Harusnya diberikan? Ya, pendapat saya pribadi ini ya. Tapi ketika dalam konteks ini kemudian yang menilai adalah hakim, apalagi pra peradilan kan hakimnya tunggal. Nah, ini saya nggak tahu nilai rasa keadilan bagi konteksnya yang ingin diciptakan oleh hakim tersebut seperti apa. Apakah dia cuma membaca bahwa ini adalah bicara legalistik formal, tidak perlu menyentuh ke ranah itu, karena kalau ranah itu masuknya ke material misalnya. Nah, ini yang jadi persoalan ya. Karena ketika bicara tentang substansi perkara kan objeknya tadi harus diuji menurut kita tadi kan. Ya menurut saya itu tepat gitu. Tapi ada juga pra peradilan yang sangat saklek sekali dengan hanya melihat legalistik formalnya saja. Tidak mau menyentuh hal-hal yang sifatnya material tadi. Padahal bisa saja hal yang sifatnya pra peradilan itu menyentuh hal-hal yang material. Karena nggak mungkin kita nggak bicara tentang materialnya. Tapi sekali lagi ketika dia mengacu pada Perma 4 tahun 2016 kalau saya nggak salah, itu membatasi hanya bicara tentang formalitas. Nah ini diperlukan kesungguhan untuk menilai ya dan memberikan ruang pembelaan yang terbuka bagi Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena menurut hemat Bang Roy Suryo ini kan dia hanya melakukan penelitian. Dia tidak berusaha untuk mensiarkan hal-hal yang sifatnya buruk dengan tendensi untuk katakanlah mencemarkan nama baik seseorang. Nah maka yang harus diujikan poin tadi ya. Nah, maka pintu masuk awal pembelaannya kan selalu dia mendapatkan itu di media sosial, kemudian dia teliti, kemudian menurut dia berdasarkan pengetahuannya dia itu tidak asli begitu kan. Nah, sedangkan Pak Jokowi yang punya betul ijazah itu dan didukung oleh keterangan dari pihak UGM menyatakan ya ini sudah asli begitu. Nah ini perdebatan yang menurut saya ya sampai putusan pun akan tetap diperdebatkan ketika tidak kemudian bicara tentang persoalan bukti tadi diuji tidak hanya di satu lembaga katakanlah. Nah masalahnya lembaga itu boleh nggak ditunjuk oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan atau dilimitasi hanya bicara karena kewenangannya penyidik, nanti yang membuktikan juga penuntut umum, hanya penuntut umum yang boleh menentukan hal itu. Nah ini menurut saya jadi kalau kita bicara fair trial, keseimbangannya, karena ini bicara presumption of innocence juga, asas praduga tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, seharusnya dibiarkan saja agar ya publik mengetahui sehingga Pak Jokowi pun tidak kemudian terjerat dengan isu ini di kemudian hari ya. Apalagi ini kan mulai isunya ke Mas Gibran dan lain-lain ini menurut saya jadi tidak fokus pada urusan ini sebenarnya begitu. Jadi bagaimana mungkin Mas Heri melihat ya, apakah dari pihak kepolisian ini harusnya langsung melimpahkan ini ke pengadilan atau apa yang kemudian harus dilakukan supaya ini juga tidak berlarut-larut lah, karena kita juga sudah mengikuti ini cukup panjang. Ya, kepastian hukum itu salah satunya bicara tentang dimensi waktu dalam hal katakanlah penetapan tersangka, proses hukum yang berjalan, tahapan-tahapan yang dilalui tadi adalah ada kepastian hukum di sana. Maka kalau kita menuntut kepastian hukum dalam kasus ini sangat wajar menurut saya karena sudah menyita atensi publik berbulan-bulan ya. Jadi tinggal ini sebenarnya ibaratnya permainan sepak bola ya tinggal digolkan saja. Ini gawang udah kosong menurut saya karena nggak ada penjaga gawangnya lagi karena penjaga gawangnya sudah masuk dalam konteks ditetapkan menjadi tersangka. Jadi secara pembuktian ya harusnya berjalan terus, tidak boleh berhenti dan tidak ada kata berhenti
Karena memang di gelar perkara khusus yang terakhir tadi sekali lagi tidak ada pencabutan penetapan tersangka. Tentu publik akan menjadi syak wasangka lagi kalau ternyata perkara ini tidak kunjung dijalankan. Kalaupun jalan di tempat kembali. Ya, karena itu bahasanya teknisnya tadi harusnya bisa menyebutkan jangka waktu ya. Tapi memang biasanya aparat penegak hukum agak was-was kalau membunyikan sesuatu ya dengan berdasarkan kepastian hukum tanggalnya sekian, berapa hari dan lain sebagainya, khawatirnya nanti dituntut oleh publik kalau memang itu kemudian tidak dijalankan gitu. Oke, kita tidak mengharapkan ini jalan di tempat, kita akan kawal dan tunggu terus. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Heri Firmansyah, pakar pidana dari Universitas Tarumanegara sudah bergabung bersama kami.